Jadi Mas kau dari pengalaman ini ya Merapi banyak sekali lah ya. Saya sendiri pernah mengalami nggak langsung jadi relawan yang right away, tapi meninjau base camp kami yang di tsunami di Aceh. Ribuan ya mayat yang setiap detik, setiap menit itu, dan nggak tahu bagaimana. Saya bisa bayangkan. Jadi memang relawan ini dibutuhkan. Relawan itu seorang yang tadi dikatakan gimana, selalu ada pengikutnya, atau kebahagiaan jadi tagline dari Mas Go sendiri. Cukup menarik Mas. Kebaikan ada jalannya, kebaikan ada pengikutnya itu. Ini saya selalu semangati teman-teman ya yang kadang-kadang suka bingung, Bang, kalau kita berbuat baik sendirian gimana ya? Percayalah, Nabi Adam aja turun langsung dapat ketemu kok better half-nya gitu ya. Yang dicari kan itu gitu ya. Ya apapun yang kita lakukan, jika itu kebaikan pasti ada jalan. Dimudahkan jalannya. Ya walaupun perjuangan itu nggak pernah mudah ya. Tapi kemudian kalau udah dijalanin itu ada pengikutnya. Ada yang ikut bagian dari relawan, ada yang ikut dalam mendukung. Jadi itu untuk menyemangati teman-teman. Karena banyak yang pesimis gitu. Bang, kalau gue mulai aja dulu. Mulai aja dulu. Kegiatan apa yang bisa lo lakuin di tempat lo masing-masing. Even itu cuma gerakan pungut sampah misalnya. Ya kan di lingkungan. Guys, kalau Anda terpanggil ya untuk bersama-sama aku mau mendedikasikan hidupku untuk menolong sesama, masuk sekolah relawan. Saya ingin ajak untuk Anda melihat kegiatan bagaimana sekolah relawan melatih sekaligus mengirim, dan kegiatan-kegiatan yang membuat Anda dan saya pasti terinspirasi. Aku ingin ini menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, kepedulian ya, mungkin dari satu hal kecil kita bisa berbagi dan kepedulian itu menyebar gitu. Semoga harapannya ke depan rakyat Indonesia punya kebiasaan yang sama, ya insya Allah jadi lebih baik ya. Itu cuma satu cita-cita yang kita cuma bisa berusaha dan hasilnya nggak tahu nanti. Tentunya menginspirasi kita sendiri, sebenarnya aku juga pengen gitu kan, pengen ya berkegiatan sosial, tapi kalau sendiri itu kayaknya satu melelahkan. Effortnya lebih besar gitu. Ketika kita bergabung ke organisasi, jadi pasti ada hal-hal yang kita tuh nggak ketahui dalam segi manajemennya. Saya yakin kalau mengerjakan sendiri tuh chaos ya gitu kan. Wah, ada banyak tantangan gitu. Nah, dengan adanya sekolah relawan yang udah profesional sebagai satu yayasan lembaga gitu, kita tuh bisa ikut dulu gitu. Dan mungkin bisa menularkan ke yang lain-lain. Dari yang kecil-kecil sosial dulu, mungkin nanti siapa tahu bencana itu kita nggak pernah tahu datangnya kapan. Dan dengan memiliki skill ini, suatu hari terjadi ya kita udah punya kemampuan gitu, atau paling enggak skill yang bisa kita manfaatkan saat dibutuhkan nanti. Saya di sekolah relawan kurang lebih sudah 3 tahun ya. Pertama kali saya gabung di sekolah relawan itu saya ikut pelatihan namanya disaster leadership training. Pelatihan itu khusus untuk teman-teman yang berkegiatan menjadi seorang rescuer. Nah, saya gabung karena basic saya juga Mapala, jadi saya gabung ke DLT, Sekolah Relawan. Kemudian pertama kali ikut bareng Sekolah Relawan itu gempa Lombok. Banyak banget cara untuk bisa gabung dari Sekolah Relawan. Yang pertama mungkin mau jadi relawan rescuer. Sekolah relawan ada program namanya Disaster Leadership Training. Nah, di situ teman-teman yang rescuer nanti direkrut untuk diterjunkan ke lokasi-lokasi bencana. Kemudian ada program-program harian, itu teman-teman bisa menghubungi call center sekolah relawan, nanti
ada programnya namanya orientasi relawan. Jadi teman-teman ikut orientasi dulu biar tahu bagaimana kegiatan-kegiatan dari sekolah relawan. Nah, dari situ baru bisa ikut aksi bareng sekolah relawan. Perkenalkan, nama saya Yan Alif, asal saya dari Palu, Sulawesi Tengah. Sekarang saya bergerak di sekolah relawan, jadi relawan di sekolah relawan. Awal bergabung sama sekolah relawan itu pas gempa Sulbar, jadi 2018 itu terjadi gempa Palu, dan 2021 awal itu terjadi gempa Sulbar, Sulawesi Barat, tepatnya Kota Mamuju ya. Kita berangkat ke sana, ketemulah sama orang-orang dari sekolah relawan, ikut aksi, karena emang dari sekolah relawan kan membuka pos namanya pos relawan, jadi siapapun yang itu boleh gabung di pos relawan. Pelajaran hidup yang bisa didapatkan ikut di sekolah relawan itu adalah sebenarnya lebih banyak lagi bersyukur, banyak pelajaran, bisa ketemu orang-orang yang hebat di sekolah relawan. Harapannya buat orang-orang di luar sana masih bisa terus berbagi ke orang-orang lain, walaupun sendiri juga boleh, melalui sekolah relawan juga boleh, dan masih banyak loh orang di luar sana yang butuh bantuan kita, dan masih banyak lagi anak-anak di luar sana untuk diberikan senyuman. Kita alhamdulillah berterima kasih banget dengan adanya sekolah relawan, orang tua para homeschooler bisa punya fasilitas untuk mengajarkan anak-anaknya berkegiatan sosial di luar dan juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari sekolah relawan. Maju terus sekolah relawannya. Terima kasih. Mas Ko, ini amazing sekali lihat video bagaimana sekolah relawan, para teman-teman relawan ya, mereka nggak tanpa pamrih kadang-kadang meresikokan dirinya kan ya. Dari pengalaman Mas Ko sendiri ya, di daerah mana, bencana mana yang paling, bukan berkesan sih, yang paling tantangan yang membuat Mas Ko, saya rela lah. Mati pun saya rela. Kalau relawan kan udah siap begitu ya. Iya. Ya itu, mati pun saya rela itu banyak banget tuh relawan yang kayak gitu. Yang nggak apa-apa dah gue mati gitu. Padahal saya udah bilang, lu tetap aja jadi relawan, jangan pernah berpikir jadi pahlawan gitu. Karena kalau lu mati, lu selesai misi lu gitu ya. Tapi kalau pertanyaan soal mana misi yang paling pernah dalam head to head dengan kematian, Merapi 2010 itu ya. Iya itu ada. Tadi saya cerita ada foto yang cukup fenomenal, bahkan dipajang di Museum Merapi itu foto saya, walaupun orang nggak banyak tahu karena pakai masker. Untungnya pakai masker jadi nggak banyak tahu. 2010 itu ada 3 letusan besar. Nah, di letusan yang kedua di 6 November atau 5 November itu jam 12 malam saya masuk telepon itu pada saat semua udah evakuasi ke bawah nih. Terus masuk telepon untuk ada kasih tahu nih, Bang, lu masih di atas enggak? Saya masih di KRB 2 saat itu. Masih, tolong Bang ke Dusun Beronggang, itu masih ada puluhan orang yang harus diselamatkan. Saya bilang, enggak mungkin. Udah turun semua kok. Tolong Bang, dicek Bang. Ini saudara gua ada di sana. Itu orang yang nelfon gitu ya. Akhirnya kita naik. Tapi karena kita bukan orang Jogja ya. Walaupun udah sering muter-muter patroli, tapi untuk Dusun Beronggang itu kalau malam hari harus ada guide nih. Saya turun dulu tuh ke kampus UII, masih di Kaliurang kan. Saya tanya anak-anak, siapa yang ngerti Argomulyo Beronggang? Aku Mas, melu gitu ya. Terus naik dia kan ke mobil kita, tancap gas semua. Itu udah hujan Merapi itu udah banyak banget tuh, debu udah campur air gitu. Langsung saya potong cerita. Sampai di lokasi itu udah nyampe Argomulyo, itu sampai di pinggir Kali Gendol. Kali Gendol itu adalah kali aliran lahar. Wow. Dari puncak Merapi kalau lahar turun wilayah Sleman, Cangkeringan itu pasti di Kali Gendol. Dan itu kita lihat banget. Biasanya saya cuma lihat yang lahar tuh di TV, ini di depan mata langsung. Jarak saya di sini, lahar di situ tuh. Hanya jarak 20 meter laharnya kelihatan. Dan panas udah berasa banget. Masuk. Tapi nih saya cerita belum masuk, ini cerita lucunya. Mahasiswa yang tadi dia bilang, Mas ini Beronggang, tapi aku nggak melu. Ya udah kamu di sini. Aku sama siapa?
kamu di sini aja. Kalau nggak mau, mas itu lahar, dia ketakutan sambil jerit-jerit ketakutan. Ini anak mahasiswa asli Jogja. Cuma karena berisik menurut saya, kita khawatir, saya berlima sama dia. Karena berisik saya tabok itu mas. Menengok. Wow. Langsung dia diam gitu. Kalau kamu ribut, kamu turun. Aku sama siapa? Ya mboh gitu, nggak ngerti gitu kamu sama siapa, terserah kamu gitu ya. Akhirnya dia diem, akhirnya kita masuk, merangsek ke kampung. Begitu kita klakson mobil dan pakai peluit, pip 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 pip, langsung belasan puluhan orang teriak dari dalam rumah. Dan saya perintahkan tim saya masuk, ambil yang hidup, abaikan yang mati. Itu di tengah. Wow. Itu kalau kita, ini kampung, ini dusun Bronggang, ini 20 meter, 30 meter itu lahar, dan itu banyak rumah-rumah yang atap-atapnya terbakar. Kenapa? Cipratan lahar. Dan kita harus masuk ke situ. Dan saya bilang sama teman-teman, resiko kita mati. Lu siap, masuk. Nggak siap, mundur. Wow. Saya masuk. Kita masuk. Orang nanya, takut. Tapi kita harus selamatin orang. Berapa orang waktu itu mas? Mungkin belasan orang. Karena kita cuma punya waktu 20 menit. 20 menit ya. Sebisa mungkin yang kita bisa. 20 menit itu hampir berapa? Ada anak kecil, ada orang dewasa. Wow. Salut itu ya. Ngeri kalau dibayangin. Iya. Jadi Mas Ko, the biggest challenge dari sekolah relawan sendiri apa? Tantangan terbesar selama ini apa mas? Kalau di awal justru memang cibiran. Kalau di awal berdiri, ngapain? Ada orang yang mencibir begitu. Iya, itu dia, karena memang kita jadi gerakan awal ya. Nyekolahin relawan gitu. Ngapain relawan sekolah? Relawan mah bekerja aja. Relawan mah aksi aja. Ngapain pakai sekolah-sekolah? Ya, tapi saya dulu kan berpikir gini, kalau lu memulai sesuatu yang kemudian banyak tantangannya, berarti lu di jalan yang benar gitu. Yep. Iya, kalau kita melakukan sesuatu yang datar-datar aja, boleh jadi lo harus koreksi dulu, bener nggak nih jalan ini. Tapi kalau banyak tantangannya, banyak ujiannya, ini on the track nih, gitu. Iya. Saya gitu, kan saya jalanin aja dulu. Ya tantangan awal, ya banyak yang nggak dukung, banyak yang ngapain sih sekolah buat relawan gitu ya. Tapi berapa tahun kemudian saya merasakan setelah 5 atau 6 tahun kita berjalan berubah. Saya merasa sekolah relawan ini kemudian jadi trendsetter untuk relawan-relawan yang lebih profesional. Bahwa relawan itu memang harus belajar. Belajar lagi. Jadi selama ini Mas Ko udah berapa ribu yang dilatih oleh sekolah relawan? Ada datanya nggak ya? Data ada. Tapi kalau dari yang kita kumpulkan untuk segala aktivitas di berbagai daerah, mungkin di atas 7.000 relawan sudah ikut dalam program sekolah relawan. Dan mereka udah langsung terjun ya. Betul. Mas Ko, kalau teman-teman lihat program ini ingin menjadi bagian daripada sekolah relawan, apa yang harus dilakukan? Langsung gabung, tapi belajar dulu. Oke. Iya. Hubungin websitenya, kontak sekolah relawan, silakan Instagram. lihat di Instagram ada, di web juga ada. Jadi kalau kita ngelihat sekolah relawan dan bagaimana menggerakkan ya komunitas masyarakat, pasti relawan ini kan membutuhkan sebuah komunitas ya, atau kerjasama dengan Pemda atau dengan pemerintah atau dengan komunitas. Jadi ada nggak Mas? Iya, memang sebaiknya relawan tidak berdiri sendiri. Oke. Dia harus gabung dalam komunitas. Silakan gabung dengan komunitas apapun, karena itu yang menaungi mereka dalam aktivitasnya, mau program apapun. Jadi relawan nggak sendirian, biar satu juga ada temennya juga untuk tukar pikiran, untuk brainstorming, untuk berbagi pengalaman. Tapi yang paling penting itu adalah legalitas gitu. Kalau di lapangan, mau itu bencana ataupun non bencana, masuk ke masyarakat pasti tanya dari mana. Harus ada identity juga, resmi juga.
Ya jangan sampai kita kemudian kita masuk mau melakukan sesuatu untuk masyarakat tapi ilegal gitu ya. Ya itu pertama, komunitas, harus gabung komunitas. Kedua, kerjasama dengan berbagai stakeholder. Ya kalau di bencana udah pasti ada BNPB, ada Basarnas, ada pemerintah yang lainnya, stakeholder lain. Kalau program-program lain tergantung. Kalau pendidikan pasti ya stakeholdernya di bidang pendidikan juga gitu. Wow. Mas, kalau saya benar-benar nggak bisa bayangkan ya, karena relawan bukan relawan yang kelihatannya ringan, tapi bencana demi bencana itu kan kan resikonya tinggi ya, high risk benar-benar, nggak dapat penghargaan seringkali most of the time. Namanya relawan kok tadi katakan dapat penghargaan ya. Mungkin ada pesan-pesan atau mimpi terbesar daripada seorang Mas Go sendiri terhadap relawan di Indonesia ini, Mas? Kalau mimpi terbesar sesuai dengan visinya kami di Sekolah Relawan, relawan adalah relawan sebagai pemimpin bangsa. Itu visi. Relawan sebagai pemimpin sebagai bangsa. Pemimpin bangsa. Itu maksudnya adalah kita berharap orang-orang yang jadi leader-leader, pemimpin-pemimpin di negeri ini, dari mulai presiden, anggota dewan, kelas gubernur, bupati atau sampai ke bawah kelas RT, itu pernah melalui fase atau tahap menjadi volunteer. Wow. Menjadi relawan. Why? Kita beranggapan orang-orang yang pernah menjadi volunteer, pernah mengabdi untuk masyarakat, pernah melayani masyarakat, mereka lebih tahu kondisi masyarakat sesungguhnya. Mereka sudah terbiasa membersamai masyarakat. Sehingga nanti ketika mereka jadi leader, jadi pemimpin di negeri ini, mereka tahu kebijakan apa yang pas buat masyarakat. Wow. Bagaimana mereka berperilaku kepada masyarakat karena sudah biasa melayani. Karena government itu melayani. Yep. Ya kan? Harusnya seorang pemimpin Indonesia harus punya sertifikasi dari sekolah relawan. Ini keren banget sih, Mas. Iya kan, seni tertinggi Public seni service tertinggi itu kan kepemimpinan adalah melayani. Ya, saya selalu katakan bahwa serving is the highest platform. Yes. Melayani itu adalah tingkat yang tertinggi Ya. sebagai seorang manusia. Servant leader. Servant leaders. Wah, Mas Go, terima kasih sekali untuk waktunya. Saya diberkati, terinspirasi dengan sekolah relawan ini, dan doa saya Mas Go dan seluruh teman-teman di sekolah relawan sukses. Kita nggak berharap bencana di Indonesia, tapi Mas Go mempersiapkan, mengantisipasi. Ini adalah satu gerakan yang mulia yang perlu kita dukung ya. Mungkin ada pesan terakhir Mas Go ingin sampaikan dalam satu cerita untuk Indonesia ini? Saya berharap semua relawan punya cerita baik untuk Indonesia, cerita baik tentang Indonesia, dan ini juga jadi legacy buat anak-anak kita, buat keturunan kita, bahwa Indonesia tidak pernah kehabisan orang-orang baik. Keren. Mas Go, terima kasih sekali ya. Sukses senantiasa semuanya. Guys, jangan lupa Anda follow Sekolah Relawan dan Anda akan terinspirasi. So thank you, terima kasih telah menonton video ini. Satu cerita dikemas untuk membawa Anda menjadi orang yang memberikan dampak di komunitas, lingkungan, bahkan negara kita. Thank you Anda telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, nyalakan lonceng notifikasi Anda untuk cerita-cerita yang akan datang di dalam Satu Cerita untuk Indonesia.